Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Risma Mulia. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pinjaman online yang tengah marak menjerat kalangan mahasiswa di Indonesia. Adapun pinjaman online adalah fasilitas pinjaman uang oleh penyedia jasa keuangan yang beroperasi secara daring. Karena sistem yang virtual, pinjaman daring tidak membutuhkan jaminan atau agunan. Pinjaman daring termasuk sebuah inovasi di bidang teknologi keuangan yang memudahkan masyarakat untuk meminjam uang. Sebenarnya tujuan pinjol ini sangat mulia, yaitu untuk memberikan atau menjembatani pendanaan masyarakat yang tidak bisa diberikan oleh sektor keuangan formal. Seperti jika ke bank tidak bisa karena unbankable atau pegadaian tidak bisa juga lantaran tidak ada yang digadaikan. Menurut syariat Islam, pinjaman online dapat dilakukan dengan akad qard. Akad pinjaman syariah ini ditujukan untuk peminjaman dana yang dilakukan kepada nasabah. Dalam hal ini, nasabah diwajibkan mengembalikan dana pinjaman sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat dengan pihak peminjam atau bank. Nah, sebelum lanjut, izinkan saya untuk menyampaikan apa itu Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Tentunya ini mengutip dari laman resmi OJK pada tautan ojk.co.id. Otoritas Jasa Keuangan atau lebih dikenal dengan sebutan OJK merupakan salah satu bentuk lembaga pemerintah di Indonesia yang dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan dapat terselenggara dengan teratur, adil, transparan, dan akuntabel, mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mempunyai fungsi penyelenggaraan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan. OJK sendiri mempunyai tugas melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, sektor pasar, dan juga sektor IKNB. Di sini saya juga akan menjelaskan tentang fintech. Dikutip dari Fintech Weekly, financial technology yang kini lebih dikenal dengan istilah fintech adalah bentuk usaha yang bertujuan menyediakan layanan finansial dengan perangkat lunak dan teknologi modern. Tujuannya jelas untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses produk-produk keuangan dan menyederhanakan. Kemajuan teknologi telah membawa banyak kemudahan bagi masyarakat termasuk dalam hal akses pinjaman. Namun kemudahan ini justru menjadi bumerang bagi kalangan pelajar. Beberapa kasus yang viral akhir-akhir ini menunjukkan bahwa pinjaman online atau pinjol telah menjerat banyak pelajar, membawa dampak negatif yang serius bagi kehidupan mereka. Kemudahan akses dan proses peminjaman melalui platform digital menjadi daya tarik tersendiri bagi banyak mahasiswa. Banyak di antara mereka yang mengalami keterbatasan dana untuk membiayai kebutuhan perkuliahan dan kebutuhan sehari-hari. Biaya pendidikan semakin tinggi sementara uang saku dari orang tua terbatas, mendorong pelajar mencari suplai pendanaan alternatif. Salah satu kasus yang menyita perhatian publik adalah kasus seorang mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta atau UMY yang menggunakan pinjol untuk membayar biaya kuliahnya. Kasus ini terungkap setelah mahasiswa tersebut membagikan klarifikasi di media sosial. Selain itu, data dari UMY juga menunjukkan bahwa setidaknya 58 mahasiswa terjerat pinjol. Tidak hanya untuk biaya kuliah tetapi juga untuk membeli smartphone dan juga motor. Permasalahan pinjol di kalangan mahasiswa tidak hanya terjadi di UMY. Sebuah laporan menyebutkan bahwa total utang pinjol yang telah menjerat pelajar di Indonesia mencapai 450 miliar rupiah. Angka ini tentu sangat berdampak dan dapat berdampak buruk bagi masa depan siswa. Ketergantungan pelajar terhadap pinjol dapat menimbulkan berbagai dampak negatif di antaranya, yaitu beban utang yang memberatkan dan sulit dilunasi, stres dan gangguan mental akibat tekanan dari penagih pinjol, penurunan prestasi akademik karena fokus terganggu oleh masalah hutang, terputusnya masa studi akibat tidak mampu membayar biaya kuliah, rusaknya reputasi dan masa depan siswa,
Nah, di dalam banyaknya kasus pinjol yang menjerat sebagian mahasiswa, tentu ini menjadi sorotan media karena prinsip akad pinjaman pinjam meminjam adalah tolong menolong, membantu sesama atau ijtima ulama MUI dengan tegas mengharamkan segala jenis bentuk pengembalian keuntungan dari akad pinjam meminjam baik secara online maupun secara offline. Alasannya hal ini termasuk riba. Dalam transaksi pinjaman online, tentu pihak yang memberi pinjaman akan meminta bunga kepada si peminjam. Nah, bunga inilah yang disebut riba. Sedangkan dalam Islam, riba sangat dilarang mau sekecil apapun nominalnya. Kalau melebih-lebihkan itu sudah termasuk riba. Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau DSN MUI nomor 117 atau garing DSN MUI garing 1X 2018 dan kompilasi hukum ekonomi syariah telah dilepaskan bahwa seseorang yang memberi hutang tidak boleh memanfaatkan yang berhutang. Penyedia finance fintech lending wajib mengajukan pendaftaran dan perizinan kepada Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Penyedia yang tidak memiliki izin dari Otoritas Keuangan Jasa itu atau OJK dikategorikan sebagai penyedia ilegal atau pemberi pinjaman online ilegal. Dari hasil penjelasan saya di atas menunjukkan bahwa pinjaman online melalui aplikasi financial technology diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, yaitu terhindar dari riba, gharar, maisir, tadis, darar, zulm, dan haram. Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia DSN MUI nomor 117 DSN MUI 1X 2018 dan kompilasi hukum ekonomi syariah sudah dijelaskan bahwa seseorang yang memberikan hutang tidak boleh mengambil manfaat atas yang dihutangi. Penyelenggara pada pinjaman online wajib mengajukan pendaftaran dan perizinan kepada Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dengan demikian, penyelenggara yang tidak mengantongi izin dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK diklarifikasikan sebagai penyelenggara yang ilegal dan atau pinjaman online ilegal. Sekian, terima kasih.